Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelima akan mempresentasikan hasil tugas Alpro. Program kami adalah manajemen kasir bioskop. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Aji. Saya Dimas Arya Ramsa dengan NIM 102062400113. Saya Azhar Fitria Bisono dengan NIM 102062400142. Saya Gita Nesya Wardani dengan NIM 102062400034. Apa itu program manajemen kasir bioskop? Program manajemen kasir bioskop adalah aplikasi yang dirancang untuk mengelola transaksi penjualan tiket di bioskop. Terbuat dari bahasa pemrograman C#, sistem ini berfungsi untuk memproses pembayaran, mencetak tiket, dan mengelola inventaris. Dengan aplikasi ini, pengelola bioskop dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Adapun fitur-fitur yang kami gunakan, yakni yang pertama, login. 2. Menambahkan data film. Ketiga, tampilkan semua film. Keempat, update film. 5. Hapus film. 6. Cari film. 7. Filter film berdasarkan durasi. 8. Pemesanan tiket. 9. Tampilkan invoice. 10. Keluar. Alur penggunaan program. 1. Login. Saat program dijalankan, akan memvalidasi username dan password setiap pengguna atau admin yang ingin mengakses sistem. Pengguna atau admin harus memasukkan username dan password yang benar untuk bisa masuk ke dalam sistem. 2. Pilih menu yang ditampilkan. Saat program dijalankan, pengguna akan disajikan menu dengan pilihan 1. Menambahkan data film. 2. Tampilkan data film. 3. Edit data film. 4. Hapus data film. 5. Cari data film. 6. Filter film berdasarkan durasi. 7. Pemesanan tiket. 8. Tampilkan invoice. 9. Keluar. 3. Semisal memilih opsi tambah film, pengguna diminta untuk memasukkan data sebagai berikut. Yang pertama, judul film. Yang kedua, durasi film. Yang ketiga, genre film. Dan yang terakhir, harga tiket. 4. Validasi data yang dimasukkan. Jika sudah menginput data yang diminta, data tersebut akan tervalidasi secara otomatis. Jika data tersebut berhasil divalidasi, maka data film tersebut akan terinput ke dalam database. Jika gagal, maka admin akan diminta menginputkan ulang secara valid dan sesuai yang diminta. 5. Penyimpanan data ke dalam database. Jika seluruh input yang telah dimasukkan berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Jika tidak valid atau data kosong, program akan memberikan pesan kesalahan seperti format durasi salah, format harga tiket salah, harus berupa angka, bukan huruf, maka data gagal ditambahkan. 6. Kembali ke menu utama. Setelah data berhasil ditambahkan ataupun gagal ditambahkan, maka user akan kembali ke tampilan utama untuk melanjutkan pemilihan selanjutnya. 7. Menampilkan tampilkan semua data film. Menu tampilkan semua data film. Program akan menampilkan seluruh data film yang disimpan di dalam database seperti ID, judul film, durasi film, genre film, dan harga tiket film. 8. Menu pemesanan tiket film. Langkah pertama, pengguna harus menginputkan nama pembeli, ID film, jam tayang, dan memilih kursi yang tersedia. Selanjutnya, pada saat pemilihan kursi, jika kursi yang dipilih sudah dipesan oleh pembeli sebelumnya, maka kursi tersebut tidak dapat dipilih lagi. User harus memilih kursi yang tersedia.
Selanjutnya, ketika pengguna memilih kategori tiket, di mana setiap kategori menentukan harga tiket. Di program kami, kategori tiket ada dimulai dari reguler, premium, dan VVIP. Selanjutnya, jika user menginputkan kode diskon 10%, maka akan mendapatkan potongan 10%. Jika user menginputkan kode diskon 20, maka akan mendapatkan potongan 20%. Dan yang terakhir, jika user menginputkan kosong atau menginputkan enter, maka tidak dapat potongan sama sekali. Selanjutnya, setelah memasukkan kode diskon, user bisa memilih pembayaran secara tunai ataupun non-tunai. 6. Pada pembayaran non-tunai, user harus menginputkan nama pemilik kartu yang harus sama dengan nama yang digunakan saat pemesanan tiket. Sembilan, menu tampilkan invoice. Jika pengguna memilih menu ini, program akan menghasilkan invoice pemesanan yang mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama pembeli. Selanjutnya judul film, jam tayang, kursi, kategori tiket, harga tiket, diskon, total bayar, metode pembayaran, dan kembalian. Invoice ini memberikan ringkasan lengkap dari setiap pemesanan tiket yang telah dilakukan, memastikan bahwa semua detail pemesanan tercatat dengan jelas dan akurat. Jika pengguna belum memesan tiket, maka program akan menampilkan pesan belum ada pemesanan tiket. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke program aplikasi manajemen kasir bioskop. Sebelum itu kita mengetikkan .NET Run. Nah, program akan menampilkan menu, masukkan username dan masukkan password. Yang dimana sistem program ini akan memvalidasi username dan password. Jika benar, maka program akan menampilkan aplikasi manajemen kasir bioskop. Dan jika gagal, program akan mengeluarkan login gagal, username dan password salah. Mari kita coba terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan admin dan ini. Nah, login gagal, username atau password salah. Jika kita memasukkan admin dan admin, maka program tersebut akan mengeluarkan menu-menu yang ada pada aplikasi manajemen kasir bioskop pada program kami. Baik, jadi fitur pertama yaitu tambah film. Nah, langkah pertama adalah create, yaitu menambahkan data baru. Misalnya kita ingin menambahkan daftar film yang akan tayang di bioskop. Nah, untuk fitur yang pertama yaitu tambah film, kita ketik 1 lalu enter. Nah, kita masukkan judul film yang akan ditonton oleh pembeli. Misalnya film Moana 2. Lalu enter. Nah, masukkan durasi. Misalnya durasinya 100 menit. Nah, kenapa di sini input tidak valid atau durasi yang saya masukkan itu tidak valid? Karena untuk durasinya harus dimasukin angka saja. Jadi tidak perlu memasukkan menit. Lalu kita akan membuat daftar film lagi. Jadi ketik 1 lagi. Lalu masukkan film yang akan ditonton. Nah, di sini masukkan durasi film dalam bentuk angka saja. 100. Kita enter. Nah, durasi film berhasil dimasukkan yaitu 100 menit. Lalu masukkan genre. Genre filmnya adalah animasi. Enter. Masukkan harga tiket. Jadi harga tiketnya yaitu 40.000.
Nah, di sini film berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya ada fitur read, yaitu fitur yang kedua untuk menampilkan semua film yang sudah didata. Jadi, fitur read ini digunakan untuk melihat data film yang sudah tersimpan. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginputkan angka 2, lalu muncul daftar film seperti ini di bawah ini. Nah, jadi di menu daftar film ini kita bisa melihat semua film yang tersedia. Ada informasi judul, Moana 2, durasinya 100 menit, genrenya animasi, dan harganya 40.000. Tapi jika kita belum menginputkan seperti judul, durasi, genre, dan harga, di menu kedua ini yaitu tampilkan semua film, daftar film ini tidak akan muncul. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah update film, yaitu mengubah data film yang sudah ada. Nah, untuk masuk ke update film, kita ketik angka 3, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan ID film yang ingin diubah, yaitu ID-nya adalah 2. Nah, kita masukkan judul film yang akan diupdate. Judulnya adalah Moana 2. Enter. Masukkan durasi film baru dalam menit. Kita masukkan durasinya adalah 120. Enter. Nah, durasi film berhasil diperbarui. Kemudian kita masukkan genre film baru, yaitu animasi. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan harga tiket baru, harga tiket yang akan diperbaharui. Nah, kita masukkan harga tiket yang dari 40.000 ke 50.000. Kemudian kita enter. Nah, kemudian biar kita tahu apakah daftar filmnya telah terupdate, maka kita klik untuk tampilkan semua film, yaitu kita pilih nomor 2. Nah, di sini untuk filmnya sudah terupdate, yaitu judulnya Moana 2 dengan durasi 120 menit, genre animasi, dan harga adalah 50.000. Nah, apabila kita ingin merubah harga tiket, maka kita harus menginputkannya berupa angka. Jika tidak, program akan mengeluarkan pesan harga harus berupa angka, maka inputannya tidak akan valid. Baik, untuk fitur berikutnya adalah hapus film, yaitu menghapus data film yang tidak dibutuhkan lagi. Misalnya, jika film sudah tidak tayang. Nah, untuk masuk hapus film, kita pilih nomor 4, kemudian kita enter. Nah, kita masukkan ID film yang ingin dihapus, misal ID 6. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini untuk ID 6 film berhasil dihapus dan sudah dikonfirmasi. Saya akan menjelaskan fitur cari film. Fitur cari film ini untuk mempermudah kasir dan pengguna untuk mencari film berdasarkan judulnya. Ini berikut daftar film yang telah ditambahkan ID 1 sampai ID 4. Langsung aja kita ke menu 5, cari film. Masukkan judul film yang ingin dicari. Kita coba Moana. Langsung keluar ID, judul, durasi, genre, dan harga. Kita coba lagi menu 5, cari film, masukkan judul film yang dicari. Coba kita masukkan ID 4, modal nekat. Nah, langsung keluar lagi seperti kayak tadi, ID, judul, durasi, genre, dan harga. Jika memasukkan judul tidak sesuai dengan daftar film, maka keluar, kita coba dulu. Kita masukkan coba Upin Ipin. Input tidak valid atau disebut error handling.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan filter film berdasarkan durasi. Filter film berdasarkan durasi ini untuk mempermudah pengguna mencari film berdasarkan durasi yang sesuai. Berikut ini daftar film yang ingin kita filter. Langsung aja kita menu 6. Masukkan durasi film yang ingin difilter. Kita coba 90 menit. Langsung keluar Moana, sesuai kan? Moana 2. Masuk. Moana 2 durasi 90 menit, genre, dan harga. Kita coba lagi. Kita coba 115. Langsung keluar ID 4 dengan judul Modal Nekat. Jika kita tidak sesuai memasukkan durasi tidak sesuai, maka error handling. Kita coba, kita masukkan tidak sesuai 20. Input tidak valid atau disebut error handling. Begitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan menu pemesanan tiket pada aplikasi manajemen kasir bioskop. Di sini kita menampilkan daftar film yang tersedia untuk saat ini. Di sini ada 3 film. Yang pertama Moana, yang kedua Surop, yang ketiga Modal Nekat. Kita memilih menu 7 pemesanan tiket. Nama pembelinya adalah Amanda. Masukkan ID film. Amanda dan kawannya ingin membeli tiket film Moana 2. Kita klik ID 1. Kenapa ID filmnya 1? Karena di sininya ID 1. Kita klik jam tayang. Jam tayangnya adalah jam 9. Oke. Kursi yang tersedia terdapat A1 sampai dengan B5. Kita memasukkan kursi A1, A2. Kenapa kita memakai koma? Karena koma di sini fungsinya sama dengan dan. Karena pada program kami pisahkan dengan koma jika memilih lebih dari satu kursi. Kita klik enter. Nah, di sini ada kategori tiket. Yang pertama reguler, kedua premium, ketiga VVIP. Kita memilih kategori tiket yang reguler. Nah, di sini kita lagi ngadain diskon. Jika membeli 2 tiket, maka akan mendapatkan diskon. Dan jika Amanda tidak menginputkan kode diskon, maka Amanda tidak mendapatkan diskon. Amanda di sini ingin mendapatkan diskon 10%. Maka kodenya adalah diskon 10. Oke. Di sini pilih metode pembayaran. Nah, pada program kami bisa melakukan pembayaran dengan secara non tunai maupun secara tunai dan non tunai. Kita pilih tunai. Nah, kita memasukkan jumlah uang yang Amanda bawa 150.000. Nah, pemesanan berhasil, kembalian 87.000. Kursi yang Amanda pilih adalah A1 dan A2. Kita pilih pemesanan tiket lagi. Nama pembelinya adalah Ahmad Hakim. ID filmnya kita samakan 1, Moana 2. Jam tayangnya kebetulan sama, jam 9. Nah, kursi yang tersedia A3 sampai B5. Kenapa di sini A1 dan A2-nya tidak ada? Karena A1 dan A2-nya sudah dipesan oleh Amanda, pembeli sebelumnya. Maka Ahmad Hakim tidak bisa memilih kursi tersebut. Di sini Ahmad Hakim sendirian. Jadi kita masukkan kursi A4. Oke. Di sini Ahmad Hakim memilih kategori tiket yang premium. Ahmad Hakim tidak ingin diskon. Ahmad Hakim ingin membayar secara non tunai. Di sini kita masukkan nomor kartu dulu. Masukkan nama pemilik kartu.
Nah, pada program kami, nama pemilik kartu harus disamakan dengan nama pembeli pada saat pemesanan tiket. Di sini nama pembeli pada saat pemesanan tiket adalah Ahmad Hakim. Maka jika benar, maka pembayaran berhasil menggunakan kartu kredit. Kursi yang Anda pilih adalah 4. Nah, jika kita ada kesalahan pada penginputan nama kartu debit, maka program akan mengeluarkan pesan gagal. Kita coba ya. Nah, di sini yang membeli ada Dimas Arya. Kita masukkan Dimas Arya. Tapi A-nya di sini kecil dan sedangkan di pemesanan tiket A-nya besar. Kita klik enter, maka program akan mengeluarkan pesan terjadi kesalahan. Nama pemilik kartu tidak sesuai dengan nama pembeli. Kita ingin menampilkan tiket, hasil tiket atau invoice tiket. Kita pilih menu 8. Nah, di sini akan keluar pembeli pertama dan pembeli kedua. Di sini pembeli pertama ada Amanda dan kawannya. Amanda memilih film Moana 2 pada jam tayang jam 9. Kursi yang dipilih A1 dan A2. Kategori tiketnya adalah reguler. Harga tiketnya 35.000. Diskonnya 3.500. Karena di sini Amanda menginputkan tadi kode diskonnya diskon 10%. Total yang Amanda bayarkan per tiket adalah 31.500. Di sini total diskonnya 7.000, total bayarnya 63.000. Metode pembayarnya tunai, kembaliannya adalah 87.000. Nah, di sini pembeli kedua Ahmad Hakim. Kebetulan sama film yang dipilih Moana 2, jam tayangnya jam 9, kursi yang dipilih A4, kategori tiketnya premium, harga tiketnya 52.500. Karena apa di sini 52.500? Karena Ahmad Hakim memilih kategori tiket yang premium. Karena harga tiket awal 35.000 dikalikan dengan 1,5 pada kategori tiket premium. Diskon yang Ahmad Hakim pilih adalah 0. Total pembayaran adalah 52.500. Di sini metode pembayarannya adalah non tunai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.